Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Jejak mega proyek di Hindia Belanda. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang Jalan Raya Pos Anyer Panarukan? Sebuah jalur legendaris sepanjang 1000 km yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Di balik jalan yang kini menjadi bagian penting dari infrastruktur modern Indonesia, tersimpan cerita sejarah yang penuh ambisi, tantangan, bahkan pengorbanan. Dalam video kali ini, kita akan membahas perjalanan panjang pembangunan mega proyek pertama di Hindia Belanda ini. Proyek yang dipimpin oleh seorang tokoh kontroversial bernama Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36. Mari kita mulai. Pada tahun 1807, Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte. Saat itu, kondisi Hindia Belanda sedang genting. Inggris sebagai musuh utama Prancis, menguasai lautan dan terus mengancam Pulau Jawa. Daendels diberi dua tugas utama, memperkuat pertahanan Jawa dan membenahi sistem administrasi kolonial. Untuk itu, Daendels memiliki ide besar, yaitu membangun jalan raya yang menghubungkan Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini akan mempercepat komunikasi, mempermudah pengangkutan logistik militer, dan mendukung distribusi hasil bumi. Sebuah visi yang terinspirasi dari Cursus Publicus, sistem jalan pos Kekaisaran Romawi. Jalur dari Batavia ke Bogor diratakan, sementara dari Cirebon hingga Surabaya, pengerjaan diserahkan kepada para bupati lokal. Pembangunan jalan raya pos dimulai pada tahun ke-1808. Perintah dikeluarkan oleh Daendels setelah melakukan perjalanan ke Semarang dan ujung timur Jawa. Namun, proyek ini tidak berjalan mulus. Dengan keterbatasan dana, Daendels memanfaatkan jalan-jalan desa yang sudah ada, kemudian memperbaikinya dan menghubungkannya. Mereka harus memotong lereng gunung, membangun jembatan, dan menghadapi berbagai rintangan alam. Banyak pekerja yang kehilangan nyawa akibat kelelahan, penyakit, atau kecelakaan. Proyek ini juga diawasi ketat oleh Kolonel Zannibal Sir Frederick Wilhelm van Elzo dengan bantuan insinyur militer. Pekerjaan ini melibatkan ribuan pekerja pribumi yang seringkali bekerja dalam kondisi sangat berat. Mereka merancang jalan dengan lebar sekitar 7,5 meter, lengkap dengan tiang penanda jarak di setiap 1,5 kilometer. Namun, jalan yang megah ini bukan tanpa kontroversi. Sistem kerja paksa atau RODI diterapkan untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, pada masa awalnya, jalan ini hanya bisa digunakan oleh kereta kuda milik orang Eropa. Orang pribumi hanya diizinkan melewati jalur gerobak di sisi jalan. Ini menegaskan ketimpangan sosial yang terjadi pada masa kolonial. Selain itu, pada masa awalnya, jalan ini hanya bisa digunakan oleh kereta kuda milik orang Eropa. Orang pribumi hanya diizinkan melewati jalur gerobak di sisi jalan. Ini menegaskan ketimpangan sosial yang terjadi pada masa kolonial. Meski penuh tantangan, jalan raya pos akhirnya selesai dibangun. Jalur ini tidak hanya mempercepat pengiriman surat dan logistik, tetapi juga menjadi simbol modernisasi Jawa. Pada tahun 1857, jalan ini dibuka untuk umum, dan sejak saat itu, fungsinya semakin meluas, termasuk untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan. Jalur legendaris ini melewati banyak kota besar di Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, hingga Panarukan. Hingga kini, sebagian besar jalan ini masih digunakan sebagai jalan nasional Road 1 hingga 5, menjadi salah satu tulang punggung transportasi di Pulau Jawa.
Jalan Raya Pos Anyar Panarukan bukan hanya sekadar jalan, ia adalah saksi sejarah, tempat bertemunya ambisi kolonial dan perjuangan rakyat pribumi.